Kalau gue mengibaratkan ngomong sama bot itu adalah sama seperti kita mau masuk ke parkir, ya kan? Kita pencet parkir, silakan masuk gitu kan? Tiketnya nggak keluar. Terus kita ngomong sama mbaknya, Mbak tiketnya belum keluar. Dia ngomong lagi, silakan masuk. Tapi tiketnya belum keluar Mbak, silakan masuk. Mbak bisa tolong saya nggak? Silakan masuk. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Apa kabar semuanya teman-teman? Kita balik lagi di Random Jumat. Random Jumat, ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Nah, dengan saya Harnas. Saya Irfan. Nah, kita di-propose lagi. Kita di-propose lagi ya, yang suaranya bagus banget. Suaranya bagus soalnya. Kali ini seperti biasa, kita mau bikin random word generator. Dan sekarang yang dibahas adalah ini. Oh, itu udah keluar. Reputation. Reputasi. Atau reputasi gitu ya. Nah, menjelang akhir tahun, mau apa? Resolution, New Year resolution, reputasi penting. Lu kayaknya terkenal sebagai apa nih di tahun 2022? Iya, benar itu pertanyaan filosofis yang kadang-kadang lu emang perlu jawab gitu. Lu tuh sebenarnya pengen dikenal sebagai apa dan apakah itu sudah terjadi di tahun lalu? Karena kayak lu gua mau dikenal sebagai apa misalnya gitu ya. Gua pengen dikenal sebagai komedian gitu. Tapi setahun kemarin gua nggak manggung. Iya ya. Sekali manggung. Gue setahun kemarin manggung sekali apa dua kali? Sekali ya. Di mana, Van? Ya yang gue inget sih yang kemarin sama Sabek. Openingnya Sabek sama Habib Jafar. Oh, oke. Itu barengan sama teman-teman stand up tuh lagi jambore stand up di Jogja kalau nggak salah. Oh, di Jogja. Jadi gue nggak ikut ke Jogja, gue di Jakarta. Oh, lu di Jakartanya. Gitu. Oke. Ya, soalnya gue mikirnya kalau di yang ke Jambore gue nonton, yang di sini gue manggung gitu. Manggung aja lah, gitu. Karena gue udah lama nggak manggung gitu. Terus tapi gimana manggung lagi setelah sekian lama tuh? Ya kayak selalu setiap manggung tuh rasanya selalu kayak pertama sih. Jadi kayak deg-degan gitu, kayak gue ngapain sih ikut ginian gitu. Mendingan nonton. Ya misalnya kayak gitu lah, lu pengen dikenal sebagai komedian tapi setahun nggak manggung kan gitu. Berarti kan ada yang tidak tepat itu antara resolusi dan reputasi. Iya betul. Antara resolusi dan reputasi jadi nggak tepat gitu. Nggak masuk gitu. Iya. Sekarang dengan adanya sosial media, reputasi juga bisa dilihat ya. Iya, sebenarnya makanya gue bilang tadi ini pertanyaan filosofis penting karena orang tuh di sosial media itu kan ada personanya ya. Kalau di stand up tuh ada istilah persona. Persona itu jadi apa yang lu tampilin di panggung. Yang lu tampilin di panggung itu bisa sama, bisa beda sama benerannya lu kayak gimana gitu ya. Kayak makanya gue suka bilang kan beberapa stand up comedian itu pendiam dan tidak terlalu friendly di luar panggung karena dia memang di panggung yang rame itu dia persona aja gitu sebagai sesuatu yang ditampilkan ke publik. Kan sama di sosial media juga gitu, lu menampilkan lu sebagai apa di publik. Karena ada yang bilang, gue mah apa adanya gitu. Enggak, lu pasti ada apa-apanya di sosial media itu. Nggak bisa semua yang lu tampilin di sosial media itu yang beneran lu gitu. Pasti paling enggak lu udah pilihin. Meskipun bukan sesuatu yang berbeda, tapi pasti tidak semuanya gitu. Betul. Contohnya misalnya di sosial media, lu kan nggak pernah lihat gue marah-marah. Iya. Lu nggak pernah lihat gue tweet war misalnya ya berantem sama stranger di sosial media yel-yelan gitu. Apakah gue aslinya kayak gitu? Mungkin iya, mungkin tidak kan kalian tidak tahu. Betul. Tapi menarik Van kalau ngebahas reputasi personal ini ya. Di Twitter nih, ya kan kita berdua kan Twitteran, walaupun gua kurang terlalu aktif, tapi Irfan lebih aktif lah. Sampai hari ini Twitternya belum jadi tutup ya? Iya, belum jadi tutup katanya ya. Kang Elon masih bertahan. Nah, tapi kalau Kang Elon mendengarkan dan dia bisa menggunakan AI untuk menerjemahkan ini ke bahasa Inggris gitu ya. Sebab gini Van, gua berapa kali ya terapkan ya. Misalnya
kalau lagi iseng nih, terus kan ada yang lu bilang tweet war, misalnya tentang tema apa, paling banyak politik tuh. Oh iya, politik, dadadu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 dad
bilang mana satu orang yang paling nyolot, kok buka Twitternya, kan bisa diklik nih profil. Gue pengen tahu nih orang seperti apa sih gitu ya. Ternyata akunnya dia ada gitu ya. Terus sejak apa? Ada blognya juga ada kan itu kan, websitenya diklik iklan. Oke. Gitu, nyambung ke iklan gitu ya. Terus lokasinya apa? Magelang gitu misalnya ya. Terus gue mencoba melihat tweet-tweet dia sebelumnya. Isinya retweet. Iya. Retweet gitu. Isu yang sama terus gitu. Iya. Misalnya isu apa ya? Itulah Swike misalnya. Kita nggak ngomong cebong lah ya. Kita ngomongnya Swike misalnya. Itu terus gitu. Gue pengen tahu orang ini siapa sih? Iya. Kenalannya tuh siapa gitu loh. Atau gue kalau kita Twitteran udah lama, Twitter awal-awal tuh kan, aduh gue hari ini lagi capek nih kan gitu ya. Kalau suka di Facebook tuh suka keluar lagi old comment, ngapain gue tulis gini ya? Karena dulu kan kita ada sosial media, kita nggak tahu kita mesti ngapain gitu. Nah orang ini nggak ada personalitinya loh, Pak. Iya, karena memang bukan orang. Nah ini memang bukan orang. Nah ini Kang Elon di Twitter mungkin itu yang suruh dibersihin. Iya, suruh mendingan dibersihin karena gue nggak ngelihat dia punya personality gitu. Beda kalau orangnya ada orangnya gitu ya. Jadi di Twitter dia gue pernah, kalau Twitter gue belum pernah nemu yang ada personalitinya. Di Facebook gue pernah nemu. Jadi memang orang ini punya keluarga, ada foto anaknya, terus dia kadang-kadang lagi masak, ini. Biasanya yang kayak begitu mah bisa diajak ngomong, ya. Nggak kan terus-terusan gitu loh. Dia bisa diajak ngomong gitu. Tapi kalau gue, dan banyak kali pas waktu gue iseng ngecek gitu, ini siapa sih nih orang gitu ya, diklik terus sampai ke dalam, itu nggak ada personalitinya kan, itu bukan orang betul. Gitu. Dan itu makanya kenapa males, kenapa males, ya artinya kalau sehari itu ya ratusan retweetnya, bayangin lu nge-retweet sesuatu topik yang sama sehari lebih dari 100. Lu kalau nggak dibayar gimana caranya? Dan nggak ada topik lain gitu. Kalau oh gue makan ini, terus berikutnya wah Pak Anies begini, terus, gue makan ini, nggak apa-apa kan? Berarti selang-seling. Ini mah enggak, isinya Anies lagi atau ini lagi gitu loh. Terus diulang-ulang. Gue pikir, waduh ini kayaknya bukan orang dia. Dan saya mengajak teman-teman untuk mogok ngomong sama kalau orangnya bukan orang. Artinya tunggu dulu, kamu nih orang apa bukan? Kalau bukan, mendingan kita nggak usah ngomong deh. Kalau gue mogok ngomong juga sama orang sama gitu ya. Misalnya ada yang nyamber nyolot gitu. Iya. Gue pernah bilang sih, salah satu kelebihan gue karena sudah lama di sosial media dan juga kehidupan gue adalah menjawabin pertanyaan gitu ya. Jadi gue bisa membedakan ini pertanyaan yang beneran pengen tahu pertanyaan yang pengen ngajak ribut gitu. Iya betul. Biasanya kalau gue curiga gitu, oh ini kayaknya mah ngajak ribut, gue buka kayak lu gitu. Buka gitu. Dan kadang-kadang ada personalitinya, ada orangnya gitu ya. Tapi orang ini kerjaannya emang ngajak ribut. Itu juga gue males. Betul. Jadi tapi paling nggak personality ada ya, orangnya ada. Gue pikir, enggak ini mah memang orangnya. Dan itu diajak ribut. Dan gitu. Itu kelihatan teman-teman. Itu personality itu kelihatan Pak. Karena gue juga pernah misalnya ya, kalau lu punya tempat di Google Map, si Google Map itu kan lu bisa review tempatnya. Kadang-kadang ada ya review tempatnya biasa aja gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang yang, ini jelek banget gitu. Gue lakukan apa yang lu lakukan. Klik, lihat orangnya, di mana-mana dia komennya begitu sama. So ini bukan sesuatu yang kita harus pikirin gitu ya. Kalau gue mengibaratkan ngomong sama bot itu adalah sama seperti kita mau masuk ke parkir, ya kan? Kita pencet parkir, silakan masuk gitu kan, tiketnya nggak keluar. Terus kita ngomong sama mbaknya, Mbak tiketnya belum keluar. Dia ngomong lagi, silakan masuk. Tapi tiketnya belum keluar Mbak, silakan masuk. Mbak bisa tolong saya nggak? Silakan masuk. Lu ngomong sama aja kayak robot gitu loh. Bener juga ya. Iya, jadi dan yang gue sorotin yang orang gitu ya, yang orang tapi kerjanya emang ngajak ribut gitu. Ya, ada. Yang mereka mungkin tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tercatat sebagai reputasinya mereka. Betul. Gitu. Jadi
lu jangan mengira bahwa gue nyamber harnas nih pasti ditanggepin lah. Enggak, kita tahu reputasi lu gitu. Iya, betul. Karena kan ada jejaknya gitu. Iya. Jadi kayak males lah gitu ngejawabnya juga males gitu. Meskipun kadang-kadang pertanyaan itu ternyata adalah pertanyaan yang genuine gitu, pertanyaan tulus, memang beneran mau nanya. Tapi karena reputasi lu dari berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelumnya adalah kalau nanya tuh ngajak ribut gitu, terus orang nggak jawab, ya wayahna we gitu. Betul, wayahna we. Karena ya lu gitu. Itu reputasi itu bahasa modernnya jejak digital. Iya. Ya itu nggak bisa hilang teman-teman ya. Nggak bisa hilang tuh jejak digital itu, dan itu kerekam. Bahkan beberapa HRD kalau interview itu udah mulai cek sosial media. Paling gampang kan gitu. Siapa misalnya namanya, coba aja Google atau minimum Google, terkeluar di Facebook orangnya ini, komentarnya apa aja, itu bisa kelihatan loh, bisa kecatet gitu kan. Masa kita mau hapusin satu-satu, ini susah juga. Sekarang udah di sosial media atau di ini, reputasi lu adalah sebagai misalnya adalah orang yang nanti sama perusahaan asing gitu ya. Terus lu ngelamar kerja ke perusahaan Prancis. Iya. Nanti kelihatan gitu. Katanya Anda tidak suka sama perusahaan asing, kenapa melamar ke sini? Kata siapa? Enggak, ini. Tapi ada yang lucu, ini juga berlaku ya. Dulu ada teman, masih muda lah ya, jauh lebih muda gitu. Terus dia kan pacaran-pacaran gitu ya. Terus sekali waktu kok pacarnya ganti gitu. Gue lupa dulu tuh pacarnya yang ini apa bukan gitu ya. Seingat gue dia sering post tuh kesini sama pacarnya, kesana sama pacarnya ngapain, dia kasih semangat, ayo dong sayang, gini-gini. Gue pikir, gue lihat di Instagram, pas dilihat hilang fotonya. Dan dihapusin satu-satu ratusan. Kalau gue kayaknya gue delete aja lah akunnya, ganti akun baru aja gitu. Dia hapusin satu persatu, se-story-storynya, segala macamnya. Hebat gue bilang. Kok hilang bukan cowoknya yang dulu, yang mana? Ya itulah jejak digital. Hanya cinta yang bisa membuat kau menghapus semuanya. Tapi kalau bukan cinta mah hoream sih kayaknya. Hoream. Jadi reputasi itu sekarang dilihatnya satu ya, jejak digital. Terus yang kedua kan sebetulnya persepsi orang ke lu. Jadi kalau kita kan sekarang bisa dikuantifikasi pakai bintang berapa, kasih 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang ya. Itu kan nanti akhirnya dia membangun reputasi. Oh kalau Harnas jualan, kliennya tuh selalu kasih bintang 5. Misalnya atau Harnas punya warung bakso, bintang 5. Jadi kalau gitu enak beneran. Nah, reputasi itu menurut gua lucu juga ya kalau misalnya kita tahu gitu. Teman-teman kita tuh merating kita berapa sih? Kayaknya bakal lucu gitu. Maksudnya, lu kan selalu merasa bahwa gini, reputasi itu kan berseberangan menurut gue ya. Ini berseberangan sama persepsi diri. Jadi menurut gua mah gini. Tapi orang taunya enggak. Menurut gua Irfan itu begitu. Iya gitu. betul. Itu kan bisa beda, bisa sama, bisa beda gitu. Ada yang sama, ada yang enggak. Nah, kadang-kadang kan pengen tahu ya, menurut orang lain gua teh gimana gitu. Jadi reputasi gua di orang-orang teh sebagai apa, bagaimana, itu gua pengen tahu. Kalau dosen mah ada gitu, tiap akhir semester tuh dibintangin sama mahasiswanya gitu, bintang berapa. Ya itu ada gitu, terus catatannya, ngajarnya enak, soalnya setan. Ngajarnya angel, examnya devil, kayak gitu. Itu ada yang gitu. Nah, tapi ya pengen tahu kalau kadang-kadang tuh kayak di lingkungan sekitar gitu. Lu melihat gua tuh gimana gitu. Iya ya, jadi kalau bisa gitu. Karena nggak ada ya penilaian itu ya. Ada. Misalnya kalau di Facebook itu nggak bisa ya, gue teman sama Irfan gue kasih bintang 4 gitu ya, nggak ada ya, benar juga ini teman-teman yang suka buka startup mungkin boleh itu. Rate your friend gitu ya. Meskipun nanti kalau ratingnya jelek terus orangnya tahu ya gluten ini berantem aja. Nggak juga sih Van, karena kadang-kadang ya, yang penting kan kita yang rating itu anonymous, kita nggak tahu siapa yang rating gitu kan. Menurut gue sih itu penting gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang kita tuh nggak tahu loh
kesalahan kita tuh di mana. Iya. Itu sangat, kalau di organisasi itu sangat penting. Kayak gue penulis nih ya, gue nulis itu hilang kata satu tuh gue nggak baca loh. Gue harus kasih ke orang lain, dia baca, baru dia bisa tahu. Kalau gue sendiri, karena di kepala gue kan bener, gue nulis hilang katanya satu gitu ya, gue baca berkali-kali nggak bakal kelihatan. Makanya setiap orang perlu kaca, setiap penulis perlu editor gitu. Nggak mungkin nulis sendiri terus terbitin sendiri, nggak bisa. Lu nggak bisa ngeliat kesalahan lu sendiri. Itu luar biasa kalau lu nulis buku ya. Kok nggak kebaca gue ya? Jadi salahnya banyak banget gitu loh. Gue bingung, kayaknya gue udah berkali-kali, dan gue kan kalau nulis nggak cuma sekali, jadi udah sekali di review lagi gitu loh, dikurangin gitu atau tambahin gitu ya. Tetep aja ada. Gue meriksa skripsi mahasiswa, ketemu langsung deng. Gue nulis paper begitu, wah mulus lah ini mah. Kirim reviewer balik, deng. Ya kan? Kita butuh orang lain untuk menilai diri kita loh. Supaya kita tahu, oh koreksinya di sini dan kita mau kemana gitu loh. Ya, kalau menurut gue itu mungkin ada apps-nya teman-teman. Mungkin jadi untuk melihat sekarang kan istilah lain reputasi itu personal branding. Lu melakukan personal branding lu seperti apa? Cuman kan personal branding itu kan push ya dari kita. Nah, reputasi itu orang melihatnya gimana? Kan? Lu karena ada kan yang gini kayak misalnya, wah gua mah bad boy gitu. Kata yang lihat mah enggak. Iya, betul. Kata yang lihat mah biasa aja gitu. Wah gua feminis garis keras gitu. Kata yang lihat mah enggak, biasa aja gitu. Jadi lu mesti mencocokkan antara reputasi lu dengan yang lu anggap sebagai persepsi diri lu dengan reputasi lu yang beneran dilihat orang gitu. Itu penting gitu. Tapi ada skill ya untuk menilai orang sih, Van. Nah itu yang gua tuh nggak punya selalu. Karena gua terlalu cepet ambil kesimpulan gitu loh ya. Orang-orang ini lebih sabar ngelihat, oh Irfan ini orangnya begini, kalau ini orangnya begini, itu menarik tuh. Rata-rata itu gue pernah punya pengalaman tuh Shinsei itu ya. Oh Shinsei itu ya. Selain dia punya ilmu kesehatan, dia tuh ilmu psikologi jago. Ilmu membaca itu bisa membaca gitu ya. Dia bisa membaca. Waktu itu gue ingat kita pernah ke Shinsei waktu dulu pertama kali mau punya anak. Kan udah menikah berapa bulan belum punya anak nih. Belum, nggak bisa. Jadi cobain deh ke Shinsei ini, katanya bagus. Datanglah gue ke Shinsei itu. Terus dia baca kan, dia baca pegang tangan gini-gini gitu ya. Terus dia baca istri gua tuh. Dia bilang, oh ini, karena istri gua kan masih kerja. Dia kan tipe purchasing gitu. Oh ini harus lebih banyak jalan-jalan keluar nih. Jangan di dalam rumah aja gitu. Kan kelihatan kan? Dibaca nih. Terus yang gua gitu ini. Oh ini nggak boleh terlalu stres nih gitu. Gua udah kan tipenya kan botak, pakai batik gitu kan. Kacamata. Serius pasti nih ya. Ini harus tenang nih gini. Nah terakhir Van, kita dikasih bon 600.000. Wah kurang asem, gue bilang, sampai duit gue kurang gitu ya. Mahal amat gitu ya. Gue pikir, gue kalau begini caranya gue gak akan balik lagi ke situ. Dan besokannya dites memang udah hamil. Jadi si Shinsei ini tahu, wah ini udah hamil, hajarin 600.000, ini gak bakal balik lagi. Dan memang bener gak balik lagi. Ternyata waktu kesana itu sebetulnya udah hamil, cuman belum positif gitu ya. Jadi tapi gue inget caranya si Shinsei ini gitu ya. Dan kita datang dengan knowledge kimia dan medical, ngapain sih pegang-pegang gitu ya. Tapi dia ngebaca kita. Iya, gue pernah nganter temen gue ke Shinsei gitu juga gitu. Ya kan, ya periksa gitu kan. Biasalah pegang gitu. Terus Shinsei-nya bilang gini, dia kan ya anak muda, cowok, gondrong gitu lah gitu kan. Dia bilangin, dipegang-pegangnya suka ngeliatin temen gue gitu kan. Ini nggak sakit apa-apa. Ini sakitnya bukan fisik. Dia pasti hubungannya sama cinta. Terus temen gue bilang, kok tahu dia ya? Ya kan, dia pinter membaca loh itu ya. Dia pinter membaca orang gitu. Tapi ada keluhan kok, gue beneran ada keluhan. Dia bilang gini-gini, terus dia bilang sama Susi, tapi saya gini-gini. Iya, itu bukan dari situ. Ada. Itu skillnya tuh membaca gitu ya, reputasi ya, bener-bener. Iya, gue kemarin baru ditanya hubungannya sama reputasi nih. Gue jadi inget, baru berapa hari yang lalu gue ditanya sama
teman dosen biasa di sini. Oh dosen-dosen kalau habis kelas gitu biasanya kan rada ngeblank ya, jadi kita nggak suka ngobrol yang enggak. Sambil makan bakso goreng. Suka nyemor. Terus gue ditanya gitu, Pak Irfan, kalau Bapak cuma boleh punya satu karya selama hidup di dunia, sekali itu aja Bapak bikin karya, Bapak mau bikin apa? Terus gue cepet gitu jawabnya, bikin sekolahan gitu kan. Terus gue inget gitu, si Bapak ini beberapa bulan yang lalu, atau mungkin udah lama lah, mungkin tahun lalu, atau dia juga suka nanya orang kayak gitu. Pak, kalau Bapak nanti nggak ada di dunia ini, Bapak ingin dikenang sebagai apa? Menurut gue pertanyaan itu kadang-kadang perlu lu tanya ke diri lu sendiri. Gitu. Lu tuh sebenarnya pengen dikenal orang itu sebagai apa? Tapi kalau lu dikenal kan sekarang ya, maksudnya ya gue dosen, gue kadang-kadang komedian, ya YouTuber mah ya gini doang lah kita. Tapi kan yang lebih esensial itu pada saat ditanya gitu, kalau lu nanti nggak ada di dunia ini, lu orang pengen inget lu sebagai apa? Karena itu sebenarnya reputasi lu yang paling gede. Iya. Lu dikenalnya atau diinget orang sebagai apa? Dan gue nggak heran kalau banyak orang yang jawab, gue pengen dikenal sebagai orang baik, udah itu doang gitu. Jadi sebenarnya reputasi lu yang paling gede itu bukan komedian yang lucu atau bukan saintis yang hebat gitu. Lu pengen dikenal sebagai orang baik aja gitu. Ya kayak Pak Habibie gitu, kita kenal, oh Pak Habibie ilmuwan besar, tapi orang selalu inget juga Gus Dur gitu. Habibie, Gus Dur, itu apa yang kalian kenang dari mereka? Orang baik aja. Jadi reputasi mereka paling gede itu sebenarnya itu gitu, menurut gua. Nah itu yang ninggal sampai maksudnya ninggal ke kita sekarang. Nah, pertanyaannya ya, kalau kalian nonton ini ya, lu mau dikenal atau dikenang sebagai apa gitu? Iya. Bisa aja kan lo bilang, gue pengen dikenal sebagai sales jago gitu, yang baik. Iya. Tetap pakai baik gitu ujungnya. Iya. Pengen dikenal sebagai kakak yang baik atau pengen dikenal sebagai om yang asik gitu. Bisa aja gitu. Iya. Tapi memang perlu diingat juga karena gini, nggak ada orang yang mau jadi orang yang jelek gitu. Iya sih. Ya, itu satu hal yang bahkan Adolf Hitler pun Menurut dia mah dia baik. Menurut dia mah dia baik gitu ya. Menurut dia he's doing the right thing gitu ya. Walaupun itu makanya perlu editor dan kaca itu ya, perlu cek and recheck karena itu loh. Kadang-kadang pandangan kita sendiri mengenai apa yang baik dan buruk teh atau baik dan tidak teh rada pasti bias. Iya bias gitu kan. Jadi bias gitu. Kayak bahasa Inggris kan ada the road to hell is paved with good intentions katanya. Jalan ke neraka itu aspalnya namanya niat baik gitu kan. Tadinya niat baik mau menolong gitu kan. Jadi gini gitu. Gue mah sebenarnya niatnya baik. Iya, niat mah semua juga baik kan orang ini. Tapi apa ya? Kalau menurut gue sih, nah ini yang teman-teman impact kita ke orang di luar keluarga kita gitu. Kalau buat gue tuh kadang-kadang itu kurang dapat perhatian. Kan kita kerja nih, ya kan? Terus pulang ada keluarga gitu. Nah impact kita di luar itu tuh gimana sih gitu? Ya, orang kenal nggak sama kita gitu? Tahu sebagai orang yang baik apa enggak gitu kan? Apakah kita interaksinya cukup gitu? Iya. Karena kalau yang tahu keluarga kita doang kan juga sedikit berarti orangnya kan, meskipun meskipun dia punya kenangan yang baik tapi tetap aja sedikit gitu kan. Sementara kalau orang dia kenalnya lebih jauh, lebih banyak dan kegiatan sosialnya semakin banyak, maka semakin banyak tuh yang bisa mengenang istilahnya gitulah. Bapak ini tahu nggak? Oh tahu. Dia ini gitu atau enggak tiap hari cuman di depan pintu terus balik lagi gitu kan, nggak pernah kenal gitu, yang kenal cuman sedikit banget. Kalau menurut gua sayang kalau seperti itu gitu ya, kurang ada sosialisasi dengan lingkungannya gitu. Karena yang mengenang kan orang lain, kuncinya kan gitu kan. Reputasi itu yang menilai orang lain. Nggak mungkin kita memaksakan. Kita mau branding gimana kalau kata orang enggak gitu. Betul. Kenangan itu juga yang menyatakan kan orang lain. Orang lain yang mengenang. Oh iya ya dulu ada dia. Kayaknya hidup lebih enak gitu kan, gak ada dia hidup lebih susah. Nah itu menurut gue sangat itu, dan semakin kalian punya jabatan publik ya,
misalnya presiden, gubernur itu semakin besar impact-nya. Artinya nama-nama seperti Pak Ali Sadikin itu pemerintah nggak lama loh, dia itu berapa tahun sih? Iya, 1 periode. Iya kan? Dulu mah nggak pakai periode. Dulu nggak pakai periode, tapi nama Pak Ali Sadikin sampai sekarang ini masih disebut-sebut gitu. Iya. Dia melakukan sesuatu yang banyak gubernur sesudah itu, tapi yang disebut orang masih tetap Ali Sadikin gitu. Benar. Ya, dan itu yang menurut gua namanya reputasi. Orang masih lama pun dia bandingin dengan yang sesudahnya, oh yang ini nih yang muncul gitu loh. Tetap muncul gitu. Ya, mungkin baik ngomongin reputasi baik maupun reputasi buruk ya, karena orang sampai sekarang juga masih ngomongin Hitler. Iya betul, baik reputasi baik maupun reputasi masih buruk. Ngomongin Westerling. Masih ngomongin Westerling ya. Jadi itu, tapi itu di situ nanti waktulah yang membuktikan gitu ya. Ya benar sih, hanya waktu yang membuktikan gitu, bagaimana gitu. Misalnya almarhum Pak Bondan di review kuliner gitu ya. Kita lihat prosesnya gitu ya. Kita lihat gimana dia waktu itu gitu kan, tapi mau ngulangin nggak bisa gitu. Terus ngelihat orang lain juga, kayaknya belum gitu ya. Gitu, itu ya memang kadang-kadang dibangun sama, bener kata sih lah, dibangun sama pengalaman, dibuktikan dengan waktu. Gitu. Dia dibuktikan dengan waktu, dibangun sama pengalaman, dibuktikan dengan waktu. Itu reputasi. Gitu. Itu reputasi gitu, sehingga itu susah dikalahin gitu ya, susah kecuali nanti suatu saat ada lagi gitu yang ini, tapi susah ditandingi lah istilahnya gitu. Nah, waduh cukup berat ini. Jadi tahun depan reputasi apa yang mau dibangun? Itu. Atau ganti akun dulu, ganti akun. Resolusinya tuh sebenarnya bisa dimulai dari situ juga. Reputasi apa yang mau dibangun. Jadi nggak harus capaian, maksudnya capaian, pengen punya mobil gitu, nggak harus gitu. Gue pengen tahun depan dikenal sebagai komedian kekeh. Tapi kayaknya kalau Irfan sebentar lagi karir komedianya akan bergerak, teman-teman. Ditunggu saja di bioskop terdekat. Balik ke jagat komedi Indonesia. Keren sekali kedengarannya. Oke, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Saya Harnas. Saya Irfan Kateria. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya, dan sampai waktu itu muncul, yang episode yang barunya muncul, tolong itu di-subscribe dulu, terus nyalakan notifikasinya ya. Nanti terus komen juga boleh sambil nunggu episode baru. Ya. Bye. Bye.